Berkatilah kami ya Tuhan, sehingga pada pagi ini kami boleh mendengar firman Tuhan, boleh mengerti isi daripada misteri, daripada rahasia, sehingga membuat kami beriman dan berdiri teguh. Ajarkanlah kami untuk menerima dan taat kabar Tuhan. Jadikan kami orang yang memuji dan bersyukur kabar Tuhan selama kami masih hidup. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, hari ini saya mau bicara khusus dengan satu tema, Daud dan musik. Agama Kristen adalah agama yang memuji. Agama Kristen adalah agama yang berbakti melalui pujian dengan musik kepada Tuhan. Satu-satunya agama yang mementingkan musik, memperkembangkan musik, dan menciptakan musik yang terbaik, terindah, terlumit, teragung di dalam sejarah, melampaui semua agama, melampaui semua kebudayaan, melampaui semua seni di seluruh dunia. The only religion develop, create, compose, and give the best music and praise to God in the history. Selama sejarah beribu-ribu tahun tidak ada organisasi agama, kebudayaan, administrasi yang lain mempunyai musik yang lebih tinggi daripada Kristen. Dan hal ini bukan kebetulan. Hal ini dimulai khususnya dari pada waktu anugerah dialami oleh manusia. Manusia mulai bersyukur, bereaksi kepada Tuhan. Banyak orang menerima anugerah seumur hidup, tidak pernah bereaksi kepada Tuhan. Banyak orang Kristen menerima anugerah Tuhan, tidak pernah bersyukur kepada Tuhan. Dengan rutin dan dengan teknik dan dengan belajar baik, asal-asal saja. Gereja dengar musik, gereja memuji Tuhan, semua tidak belajar, tidak mau kecimpung ke dalam suasana mempelajari musik. Saya kasih tahu engkau besok di surga bagaimana. Engkau di surga akan menjadi orang tersendiri. Karena semua yang mengerti musik memuji Tuhan di situ, kamu menjadi orang yang terasing. Saya bukan main-main. Semua kalimat dari mulut saya, dari mimbar ini, memberi peringatan dan memberikan pengajaran supaya kita dididik dan kita menjadi manusia yang beres di hadapan Tuhan. Yang kau pikirkan cuma cari uang, menjadi kaya, cepat menjadi kaya. Kau tidak pikirkan bagaimana menjadi beres. Menjadi manusia yang diperkenan Tuhan. Menjadi manusia yang teratur di dalam pimpinan Roh Kudus. Saya berkata kepada saudara, baik-baik menikmati, baik-baik mempelajari, dan baik-baik memperalat musik memuji Tuhan. Hari ini saya akan berkhotbah panggilan Tuhan untuk Daud. Tuhan panggil Daud, ini merupakan satu keunikan yang tidak pernah ada sebelumnya. Juga tidak pernah ada sesudahnya. Daud seorang muda yang mungkin kira-kira umurnya 15 atau 18 waktu dipanggil oleh Tuhan. Di dalam perjanjian lama, anak begitu muda yang dipanggil menjadi orang penting cuma satu. Di dalam perjanjian baru, anak muda yang mudanya seperti ini dipanggil Tuhan juga hanya satu.
Di Perjanjian Lama, Daud. Di Perjanjian Baru, Yohanes. Dua orang mentegakkan. Dua orang ini menjadi teladan setiap zaman bagi pemuda-pemudi di dalam sejarah. Mari semua pemuda belajar Daud. Mari kita semua pemuda belajar Yohanes. Daud seorang pemuda yang sangat cerdas, sangat berbijaksana, sangat sehat, dan sangat belajar semua yang baik. Yohanes terbukti seorang yang mengerti filsafat lebih tinggi daripada orang-orang Gerika, lebih tinggi daripada orang-orang Cina. Meskipun dia paling muda dibanding Socrates, banding Plato, banding Aristoteles, banding Konghucu, banding Lao Tzu. Tapi dia mengerti firman. Dia mengerti kalam. Dia mengatakan kalam dilahirkan. Dilahirkan di kekalan sebagai anak Allah. Dilahirkan dalam sejarah menjadi Yesus Kristus, Juru Selamat. Pengertian sedalam itu di dalam Perjanjian Lama hanya satu orang namanya Daud. Di dalam Perjanjian Baru hanya satu orang namanya Yohanes. Kalau kita memikirkan, memperdalam pengertian, belajar tentang riwayat daripada Daud, kita akan terpengaruh, kita akan tergerak, sehingga kita seumur hidup kagum tentang Daud. Kalau kita memikir tentang Yohanes, kita akan belajar. Kita akan selalu memberikan pengertian yang dalam untuk mengerti, untuk belajar siapakah Yohanes. Saudara-saudara, sejarah muncul orang-orang seperti ini. Ini membuktikan Tuhan begitu mengasihi kita dan memberikan teladan-teladan yang terbaik di dalam sejarah. Hari ini saya khusus bicara tentang Daud dan musik. Apakah Alkitab banyak bicara tentang Daud belajar musik? Tidak. Daud pernah sekolah musik? Tidak. Daud mempunyai profesor musik? Tidak. Daud mengerti musik dari mana? Saya tidak tahu. Tapi Alkitab mengatakan waktu dia masih remaja, dia sudah dipilih ke istana, main kecapi di hadapan Raja Saul. Raja Saul ganteng, sehat, muda, besar, dan dipilih menjadi raja. Ini membuktikan umat pilihan secara demokratis suka mencari orang yang hebat, orang yang gagah, orang yang muda untuk menjadi raja mereka. Karena di sini kebanggaan daripada struktur, daripada postur, itu menjadi salah satu syarat yang paling penting manusia memilih presiden. Demikian Saul dipilih menjadi raja. Dia lebih tinggi satu kepala dari semua orang. Sehingga kalau berdiri ribuan orang, dia begini sudah lihat semua. Saul paling tinggi. Saul paling besar. Saul paling gagah. Saul paling ganteng. Langsung dipilih menjadi raja. Tapi saya mau tanya, apakah manusia pilih raja selalu pilih yang betul? Tidak tentu. Raja sudah dipilih, pasti dia manusia paling baik? Tidak tentu. Apakah dia mempunyai rohani, mempunyai iman yang menjadi teladan? Tidak tentu. Alkitab mengatakan Saul dipilih dari raja, tapi dia ada satu kelemahan yang besar. Di dalam badan dia ada roh setan. Saya dengar kalimat ini, saya kaget. Saya mengerti kitab suci ini, saya sadar manusia yang paling baik ada kelemahannya. Maka kitab suci hanya satu kalimat. Saul menjadi raja, tapi hatinya ada roh
yang najis. Sekarang presiden-presiden secara kuasa terbesar, secara pintar, bijaksana, tapi secara rohani terjadi di dalam kekristenan pun. Banyak pendeta yang dirasuk oleh setan yang tidak kelihatan. Saudara-saudara, apa arti? Tapi di dalam dirimu masih ada kuasa lain yang menguasai kamu. Itulah Saul. Saul menjadi raja. Di dalam hatinya ada kuasa roh setan yang mengganggu dia. Saul menjadi pimpinan orang Israel. Pemimpin orang Israel dipimpin oleh roh jahat di dalam hatinya. Hati-hati, engkau sudah memangku jabatan yang tinggi, sudah mendapat uang yang banyak, tapi ada roh najis yang menguasai hidupmu. Kenapa? Karena dia sudah mempunyai uang di dalam company-nya, tapi hatinya ada setan yang mengganggu dia. Demikianlah Raja Saul, dia dipilih menjadi raja umat Tuhan, menjadi raja dari bangsa Israel. Tetapi dia bukan menguasai Israel, tetapi setan menguasai hatinya. Jangan kira kita sudah capek, kita sudah sukses, kita sudah banyak uang, kita adalah manusia yang berhasil. Di dalam keberhasilanmu ada jejak setan yang menguasai kamu. Lalu orang bilang, gimana ya? Raja Israel ada setannya. Raja Israel memerintah bangsa dari Tuhan Yehova yang mencipta langit dan bumi. Raja Israel menguasai Israel, tapi setan menguasai Raja Israel. Bukankah ini satu hal yang ironis? Bukankah ini satu hal yang sangat tidak memadai? Raja Israel dikuasai oleh setan. Tuhan tahu tidak? Tuhan tahu. Tuhan robat tidak? Tuhan membiarkan. Karena itulah kemauan rakyat. Kamu demokrasi. Kamu minta Tuhan harus mengikuti kemauanmu. Dan kemauanmu yaitu memilih orang sesuai standarmu. Standar manusia apa? Ganteng, besar, sehat, muda, kakak. Oke, you mau yang itu silakan. Tapi saya berkata kepadamu, yang kau pilih dah tentu benar. Orang bilang, Saul, waktu setan datang mengganggu engkau, engkau tak karu-karuan. Engkau bikin dikripsi. Engkau bikin perintah selalu salah. Bolehkah kita membantu engkau? Bagaimana bantu saya? Kita panggil anak muda yang mengerti musik, membuat sesuatu penghiburan kepadamu, supaya engkau lebih tenang jiwanya. Oke, siapa itu pemuda? Mereka cari. Akhirnya menemukan seorang muda namanya Daud, dikirim ke istana. Inilah kesempatan Daud masuk istana. Kesempatan Daud melayani raja. Orang yang melayani rakyat itu namanya raja. Orang yang melayani raja itu namanya rakyat biasa. Dua orang ini penting mana? Saul atau Daud? Saul melayani rakyat, tapi ada kuasa setan di dalamnya. Daud melayani raja. Dia pakai apa? Pakai musik. Saudara-saudara dengar kalimat di bawah ini. Di dalam Alkitab, satu-satunya kali mengatakan anak muda yang mengerti musik melayani raja. Secara tidak sadar dia melayani seluruh rakyat dengan musik. Ini dicatat di dalam kitab suci. Di dalam seluruh kitab suci beribu-ribu tahun hanya satu orang
yang melayani raja dengan musik. Dan Alkitab mengatakan, waktu dia main kecapi, setan keluar daripada Raja Saul. Waktu dia main kecapi, setan keluar daripada Raja Saul. Ini kuasa lebih besar dari kuasa alam. Kuasa lebih besar dari kuasa politik. Kuasa lebih besar dari kuasa kegelapan yang menaungi, yang merajalela, yang mengatur politik. Saul mengatur politik, setan mengatur Saul. Saul menjadi pemimpin, setan juga menjadi pemimpin Saul. Ironis luar biasa, kacau luar biasa. Saudara-saudara, manusia biasa mendukung, memuji, menghitung jasa pemimpin. Oh, besar sekali. Lihatlah pemimpin berapa besar, dan di belakang besarnya pemimpin setan ganggu apa. Itulah orang Kristen. A Christian should be so wise, so penetrating eyesight, can understand, can see, can judge what is the work of Satan on the leaders. Kalau orang Kristen tidak bisa melihat pemimpin dunia yang paling besar dikuasai oleh siapa, kita belum menjadi anak Tuhan yang berbijaksana. Saudara-saudara, setan tidak bodoh. Setan tidak mungkin diam melihat dunia mempunyai segala permainan politik. Dia ikut main, dia ikut ganggu, dia ikut campur untuk dunia ini. Saudara-saudara, pada waktu engkau menemukan ada kesalahan yang fatal, ada kenajisan yang keji, ada korupsi yang menakutkan di belakang kuasa politik, engkau baru tahu manusia tidak hidup di dalam pencerahan, tidak hidup di dalam cahaya terang Tuhan, tapi hidup di dalam kegelapan manusia. Maka sumbangsi seorang anak muda, sumbangsi seorang Kristen, bagaimana menolong pemerintah, bagaimana menjadi sumbangsi di dalam kerajaan. Jadilah Daud yang mengerti musik. Saya mau tanya, Daud belajar musik di mana? Daud mulai kapan mengerti musik? Saya percaya dia orang yang terlalu pintar, dan dia adalah seorang manusia yang tidak perlu profesor, tidak perlu dosen yang lain, karena dia bisa menyiliki sendiri. Ajakah orang yang tidak pernah belajar musik memimpin musik di dalam kerajaan, di istana? Daud. Adakah orang memimpin orkestra simfoni yang besar di dalam seluruh negara? Daud. Kalau saudara membaca di dalam Mazmur 150, menemukan alat musik yang berbeda-beda yang diucapkan oleh Daud. Pujilah Tuhan dengan kecapi, pujilah Tuhan dengan alat musik ini, alat musik itu. Berarti Daud membentuk simfoni orkestra. Daud bukan hanya menyanyi puji Tuhan, tidak. Dia bikin alat musik, dia membentuk orang main musik, dia menjadi pemimpin simfoni orkestra. Jangan heran kalau di gereja ini ada simfoni orkestra, ada konser-konser yang mahal, karena kita mengikuti Alkitab. Sejak Alkitab, dari 3-4 ribu tahun yang lalu, kita melihat memuji Tuhan, berkhotbah tentang Tuhan. Dua ini tidak bisa dipisahkan. Orang Kristen memuji Tuhan, orang Kristen berkhotbah tentang firman Tuhan. Di dalam kebaktian kita mendengar apa keperintah Tuhan. Di dalam kebaktian kita memuji
apa yang kita sajikan kepada Tuhan. Ini menjadi satu. Hanya agama Kristen. Di dalam kebaktiannya penuh musik dan harus penuh khotbah. Di dalam kebaktian orang Kristen, khotbah sangat diutamakan. Di dalam kebaktian Kristen, musik sangat diutamakan. Tidak bisa pisah. Apakah kita datang kebaktian semua mau dengar khotbah? Itulah banyak orang Kristen yang egois. Kita bukan cara dengar khotbah, kita juga memuji Tuhan. Kita bukan cara puji Tuhan, kita mau berbagian di dalam mendukung musik. Karena ini adalah dua hal yang tidak bisa pisahkan. Dari Tuhan turun firman kepada kita. Dari kita naik pujian kepada Tuhan. Tetapi di dalam menaikkan pujian, banyak gereja memilih musik yang tidak karu-karuan. Kita memilih musik yang terbaik. Musik itu terbentuk dari 3 hal. Pertama, melodi. Kedua, harmonis. Ketiga, gaya. Melody, harmony, and the style of the composition. Ini membentuk satu musik yang utuh. Ada melodi yang melayang-layang dengan nada yang indah. Ada harmoni yang menggabungkan sehingga keseimbangan dan keharmonisan terjadi menjadi satu perdamaian. Saudara-saudara, Daud mengerti ini. Maka Daud pakai kecapi, pakai alat musik yang lain, semua menjadi satu untuk menciptakan keharmonisan. Tak ada alat musik yang mainnya melodi sama. Kalau suara pertama la 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 di da da la. Suara kedua di da la da di. Waktu ta da la la sama di da di bergabung menjadi keharmonisan yang menyenangkan kuping dan mentenangkan hati kita. Musik yang indah bikin harmonis itu masuk ke dalam hati. Waktu hati dengar harmonis, mendapat ketenangan, mendapatkan perdamaian. Siapa pianis silakan naik ke atas. Pianis silakan naik ke atas. Coba sekarang melodi ta la 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 di ditambah 1 kali, 1 suara. Ini melodi. Suara kedua 1 suara. Di 1 suara kedua. 1 suara sama 2 suara gabung coba. Dengar ya. Dim tam dim 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 tam dim dum dam. 2 itu menjadi harmonis. Sekarang 4 suara. Sekali lagi yang benar, jangan salah. 1, 2, 3. Harmonis. Harmonis membuat kita rasa damai, rasa sinkron, dan hatinya rasa tenang luar biasa. Saudara-saudara coba tambah haleluya. Hati handle. Ya, ini suara pertama. Suara 4. Suara 1, 2, 3, 4 semua sekaligus. Haleluya chorus. 4 suara bersama-sama. Coba lihat, semua suara tidak bentur sehingga menjadi tidak harmonis. Bagaimana musikus begitu pintar? Bagaimana mereka begitu canggih
menggabungkan satu suara, dua suara, tiga suara, empat suara, semua menjadi harmonis. Saya tidak ngerti, tapi saya dari sejak umur 5 sudah perhatikan musik. Saya dari umur 12 sudah memimpin musik. Umur 18 saya sudah mengkondak Mesias. Saya memperhatikan, saya menyelidiki, saya mempelajari keharmonisan itu. Saya bersyukur bertuhan, Tuhan memberikan musik untuk gereja. Tuhan memberikan komponis untuk orang Kristen. Sayangnya orang Kristen tidak peduli. Tetapi saudara-saudara, keindahan musik telah bikin orang Kristen menjadi manusia yang paling menikmati perdamaian, paling menikmati keindahan, paling menikmati keagungan di dalam bentuk kebudayaan yang menguasai dunia. Saudara tidak tahu berapa besar pengaruh musik di dalam sejarah. Saudara tidak tahu berapa pentingnya musik mempengaruhi hidup manusia setiap hari. Puji Tuhan, Tuhan memimpin kita, memberkati kita, sehingga kita menjadi orang Kristen yang berada di bawah pimpinan musik. Dan Alkitab hari ini berkata, waktu Daud main kecapi, setan keluar dari hidup Saul. Dengan sekali lagi, waktu Daud main kecapi, setan pergi daripada Saul. Apa artinya? Setan takut musik. Setan pergi waktu musik yang indah dimainkan. Siapa bilang engkau tak bermusik? Tahu tidak? Di dalam dunia musik, setan pun akan dikacaukan dan dia akan pergi. Karena musik merupakan sesuatu keseimbangan nada. Musik mempersatukan keseragaman daripada nada yang memberi harmonis. Ini satu perdamaian yang setan tak tahan. Setan berada di dalam kekacauan. Setan menciptakan kekacauan. Setan membelenggu manusia dengan kekacauan. Manusia mengerti keharmonisan. Manusia mengerti keindahan di dalam perdamaian musik. Setan pun takut. Setan pun pergi. Di dalam kebaktian selama 36 tahun, pertama kali saya bicarakan tentang kalimat ini. Setan menciptakan kacauan. Setan memerintah manusia dengan kekacauan. Banyak manusia membunuh, membenci karena hidupnya kacau. Dia harus menjalankan hal yang jahat karena dia dikuasai oleh kekacauan. Tetapi orang yang suka perdamaian, suka kesejahteraan, suka sentosa, khususnya di dalam musik, dia mendengarkan keharmonisan, kita mendengarkan kesetujuan perdamaian. Di situ setan pergi. Saudara-saudara, jangan menghina musik. Bagaimana dengan musik yang kacau? Banyak musik yang kacau. Yang kacau bikin ribut. Itu setan senang. Musik yang tenang, setan takut. Musik yang harmonis, setan khawatir. Setan gelisah. Setan pergi. Dan musik yang paling damai, musik yang paling indah, musik yang paling harmonis di dalam gereja. Nah, mungkin akan menemukan musik seindah apa yang kita nyanyikan di dalam gereja. Nah, mungkin akan menerima musik yang seatur, yang seharmonis seperti engkau dengar di dalam gereja. Kita bersyukur kepada Tuhan. Suara musik yang seperti ombak naik turun, tapi tak ada terbenturnya sedikit. Semua menjadi harmonis. Misalnya musik dari Palestina, bukan Palestina, Palestina. Salah seorang mendahului Johannes Sampai Jembah.
Waktu saya dengar musik yang saya terkagum-kagum. Seperti gelombang laut yang besar. Tetapi saling bukan mentabrak, saling harmonis di dalam musik itu. Saudara-saudara, biar kita mempelajari musik dengan baik-baik, mempelajari musik dengan harmonisnya, mempelajari musik dengan gaya daripada setiap strukturnya. Akhirnya kita menemukan keindahan hidup yang tidak mungkin lebih tinggi lagi. Itu sebab besok kalau kita masuk ke surga, kita menikmati musik setiap detik, setiap saat, setiap waktu di hadapan Tuhan dengan musik yang indah. Terus memberikan vitamin ke dalam jiwa kita, memberikan makna ke dalam hidup kita. Di dalam surga, musik merajalela, Tuhan bekerja di dalamnya, setan semua keluar. Hanyalah musik memuji Tuhan yang mengambil dan mengisi waktu seluruhnya surga. Dan di situ orang yang tidak mau belajar musik, yang tidak mengenal keharmonisan musik, orang itu akan dirugikan selama-lamanya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Kapankah Daud belajar musik? Alkitab tidak tulis. Apakah Daud mengerti musik? Mengerti, sangat tuntas. Mengapa dia begitu mengerti? Saya tidak tahu siapa profesornya. Tapi Daud seorang jenius. Daud main musik, Daud main kecapi. Daud menggabungkan syair, literatur dengan melodi. Saudara-saudara, di dalam sejarah kita lihat kekristenan orang pertama mengcombine literature and music. Literature dari Tuhan dan musik yang dikaruniakan oleh Tuhan jadi satu. Itu namanya sacred music. Sacred music anugerah Tuhan. Musik yang suci, musik yang ada firman-Nya. Kalau ada firman, bukan sacred music. Engkau di dunia mempunyai musik cinta-cintaan, musik asmara, musik daripada seks, musik yang menimbulkan birahi. Itu semua bukan sacred music. Sacred music adalah musik yang digabung dengan firman Tuhan. Kalau firman Tuhan yang benar-benar adalah kebenaran, benar-benar mengandung iman, pengharapan dan kasih, lalu firman itu digabung dengan musik, menjadi most beautiful thing in the world. Daud mengerti musik. Daud mengerti syair. Dari mana engkau mengetahui Daud mengerti syair? Baca Mazmur 23. The Lord is my shepherd, I shall not want. Allah adalah gembalaku, aku tidak akan berkekurangan apa. Dia menaruh saya di pinggir air tenang, memimpin saya di ladang yang hijau. Dia memimpin aku keluar dari kematian. Dia memberikan perjamuan di hadapan musuhku. Keindahan dari syair Daud tak pernah dilampaui oleh siapa. There's no even one poetry in the history is higher than the meaning of Psalm 23. Mazmur 23 telah menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang-orang menulis musik. Di antara semua musik yang ditulis untuk Mazmur 23, saya paling suka hanya satu, Franz Schubert. Tahu tak? Tak tahu ya? Banyak ahli musik masih belum tahu. Tuhan adalah gembalaku, aku tidak berkekurangan apa. Waktu saya mendengar Schubert menulis musik untuk Mazmur bab 3, hati saya seperti sudah masuk ke dalam tingkatan paling tinggi di dalam surga. Saudara-saudara sekalian, Daud pempelopor musik
yang menggabungkan musik ke sastra, ke dalam firman Tuhan yang paling canggih di dalam dunia. Itulah sebab setan tak tahan. Setan tak bisa diam di dalam musik Daud. Waktu dia main kecapi, kuasanya besar sampai bisa mengusir setan. Saudara tahu tidak, saat engkau memuji Tuhan, setan pergi. Saudara tahu tidak, saudara bisa damai sampai hari ini karena musik Kristen berperan, bersumbangsi, membuat stabil rohani. Banyak orang take it for granted. Semua anggap ada pada sendirinya. Tidak tahu berapa banyak orang susah payah bikin lagu sehingga engkau bisa nyanyi. Saya salah satu orang yang paling disiksa di dalam membuat lagu. Kadang-kadang satu hari 24 jam, 6 jam untuk bikin lagu. Saben hari kayak gini, hidup bagaimana bisa tenang? Tapi Tuhan bikin saya dengan rela menjadi manusia hidup seperti ini. Selama puluhan tahun saben hari, waktunya bikin lagu berjam-berjam. Dan saya tidak pernah seperti mempunyai hari yang sejahtera, tenang, saben hari mau tidur jam berapa tidak bisa. Kadang-kadang jam 2 bangun bikin lagu, dah jadi jam 4 tutup lagi, tidur lagi besok pagi bikin lagi. Saya orang yang disiksa, orang yang hidupnya banyak sengsara. Bagaimana membuat gereja yang bagus? Bagaimana desain atap, pilar, semua itu pakai pikiran. Bagaimana bikin lagu, itu pakai pikiran. Bagaimana khotbah, itu pakai pikiran. Saya semua hidup kecimpung seluruh waktu saya untuk memuliakan Tuhan, untuk memikirkan bagaimana memuliakan Tuhan, bagaimana berkhotbah orang mengerti firman Tuhan. Saudara-saudara, saya adalah manusia yang direkrut oleh Tuhan menjadi orang yang disiksa oleh segala upaya yang sulit untuk menciptakan lagu, menciptakan arsitek, menciptakan gereja, membuat orang Kristen rohani yang bisa maju. Waktu saya melihat banyak pendeta yang tak karu-karuan, khotbahnya tidak bertanggung jawab, banyak pemimpin gereja yang hidupnya tidak beres, yang hidupnya dikuasai oleh seks. Saya sangat sedih. Tapi puji Tuhan, Tuhan memelihara saya hidup suci 68 tahun menjadi hamba Tuhan sampai hari ini. Dan saya berkata kepada saudara, Daud seorang pemusik, Daud seorang yang menciptakan kemungkinan firman dan musik menjadi satu, menurunkan tradisi kepada gereja. Sekarang kita di gereja mengetahui musik yang indah, musik yang ada sacred word, musik yang disebut sacred musik karena Daud sampai sekarang. Sesuai itu zaman Yesus, dia mempentingkan musik. Alkitab membicarakan Yesus menyanyi satu kali saja. Orang Kristen sampai minggu menyanyi. Kristus juga dicatat dia pernah nyanyi. Catatan cuma satu kali. Di mana? Di Markus. Di mana? Saat dia keluar daripada loteng di Yerusalem. Dia turun setelah perjamuan suci. Dia berjalan kaki dari Yerusalem ke Hesron, pergi ke Getsemani, masuk ke Taman Getsemani. Saya perkirakan jalanan itu paling sedikit 20 menit, mungkin sampai lebih setengah jam. Setengah jam itu apa yang dikerjakan Yesus? Dia menyanyi. Yesus nyanyi apa? Kita tidak tahu. Tapi diselidiki, hari itu mempersiapkan hari Passover. Hari Passover, hari Paskah. Hari Paskah orang Israel tidak nyanyi yang lain kecuali nyanyi satu pasal. Mazmur 119. Mazmur 119 ada 20
2 bagian. Setiap bagian 8 ayat. Jadi seluruhnya hampir 200 ayat. Satu lagu, yaitu lagu daripada hari Paskah. Yesus nyanyi itu. Kalau saudara engkau baca Mazmur 19, baca 1 kali saja. Kira-kira perlu paling sedikit 10 menit. Jadi di dalam waktu 20 menit, Yesus jalan kaki sambil menyanyi Mazmur 119. Itu cocok. Disitulah dia menyanyi, firman-Mu adalah pelitaku. Aku mau jalan di dalam perintah-Mu. Firman-Mu mengkuduskan aku. Firman-Mu membuka mataku. Firman-Mu adalah yang membawa saya ke dalam kebenaran. Yesus menyanyi lagu Paskah. Lagu 119. Di situ menjadi contoh bagi kita bagaimana memuji Tuhan. Saudara-saudara, Yesus nyanyi, sudah nyanyi selesai, dia sampai di Getsemani. Sudah Yesus sampai di Getsemani, Yesus berdoa, kehendak-Mu ya Allah, bukan kehendakku yang terjadi. Itu doa yang intinya paling sesuai kehendak Tuhan. Let thy will be done, not my will. Di dalam doa kita selalu ingat, doa minta kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kita yang terlaksana. Doa yang jelek, minta Tuhan sesuai dengan aku. Doa yang baik, berdoa supaya aku sesuai dengan Tuhan. Engkau bagaimana berdoa? Setelah Yesus doa Paskah, Yesus masuk ke Getsemani. Dia berkata, ya Allah Bapakku, kalau boleh singkirkan cawan ini daripadaku, tetapi bukan kehendakku, tetapi kehendak-Mu yang terlaksana. Sesudah doa itu, dia ditangkap, dia diadili, dan dia dipukul, dicambuk. Besok paginya dia dipaku di atas kayu salib. Saudara-saudara, pujian yang murni akhirnya taat kepada Tuhan. Daud main kecapi, setan pergi. Daud memuji Tuhan pakai Mazmur 23. Daud memuji Tuhan pakai semua lagu Paskah. Yesus memuji Tuhan, dan akibatnya Yesus menyerahkan diri menurut kehendak Tuhan, bukan menurut kehendak diri. Dan Yesus Kristus akhirnya menjadi juru selamat yang mati di atas kayu salib. Hari ini korbannya sangat unik. Saya tidak bicara tentang panggilan Tuhan kepada Daud, tentang hal-hal peristiwa yang lain. Tapi minggu depan saya akan bicara pemuda seperti Daud, mengapa bisa mengalahkan Goliat. Dia bisa mengusir setan, dia bisa menghancurkan musuh paling besar. Rahasianya apa? Minggu depan saya akan bicara. Kiranya Tuhan memberkati kita, Tuhan memimpin kita menjadi orang Kristen yang makin lama makin mengerti kehendak Tuhan, makin sesuai rencana Tuhan, makin berjalan di dalam firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kita tunduk kapal berdoa. Kita minta pendeta Ivan Kristiono pimpin kita di dalam doa. Agung kepada kami, yaitu musik. Ampuni kami kalau seringkali kami mengabaikan pemberian Tuhan yang begitu berharga, satu ekspresi dari kasih kepada Tuhan yang seringkali kami lupakan. Tuhan yang memberikan musik, dan Tuhan menginginkan, Tuhan mengkehendaki agar kami mengembalikan musik yang terbaik bagimu. Ampuni kami jikalau kami seringkali menganggap Tuhan tidak mengerti musik, memberikan musik yang sembarangan kepadamu. Dan biarlah selagi kami di sini di gereja ini dididik untuk boleh belajar musik dengan baik, menghargai musik yang baik, dan menyanyikan musik yang baik. Kiranya jiwa kami boleh memuji Tuhan dengan segenap hati, dengan teknik yang terbaik, dengan musik yang terbaik. Terima kasih untuk peringatan dari Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya panjangkan 2 kalimat. Anakmu jangan lupa bikin mereka suka musik. Karena musik dengan melodi yang rumit mengatur pikiran anakmu menjadi terorganisir. Musik harmonis yang indah bikin anakmu suka damai. Kira-kira 40 tahun lalu orang menemukan semua anak yang belajar musik Mozart IQ lebih tinggi. Lalu dunia ini menjadi gempah. Dunia ini menjadi sangat terpengaruh menyelidiki kenapa yang belajar musik khususnya dari Mozart anaknya lebih pintar. Ternyata otak mereka dibentuk kembali melalui melodi-melodi. Dan jiwa mereka diperdamaikan melalui harmoni musik. Saya tinggalkan 2 kalimat untuk anak-anak saudara. Jangan membiarkan mereka hidup tanpa musik. Jangan membiarkan mereka besar tanpa musik. Itu membahayakan mereka. Karena musik pemberian Tuhan untuk gereja. Hanya di dalam gereja musik mencapai yang tertinggi. Kalau orang Kristen sendiri menghina musik, apa bedanya engkau dengan agama yang lain?